Satria Kekasih Dewa, serial ke-274, dalam kisah, Koksu Jambu Nada. Tokoh dalam seri ke-274 ini, Jambu Nada dan Dewa Iblis Selaksa Racun. Dewa Iblis Selaksa Racun berhenti berucap, ia berusaha menggunakan tenaga dalam menahan rasa sakit yang kembali ia rasakan. Jambu Nada segera mencoba mengurangi rasa sakit kakek itu dengan cara menotok beberapa nadi di sekitar perut dan pangkal pahanya. Lalu berkatalah Jambu Nada, "Eyang, aku tak mengenalmu, bila memang keris itu milik rajamu, itu tidak ada hubungan denganku. Yang aku tahu, engkau telah menewaskan salah satu kenalanku yakni Pendekar Gunung Semeru. Sedangkan puteri pendekar itu meminta bantuanku untuk mengambil kembali keris itu. Dan engkau tahu sendiri kondisi tubuhmu tidak akan bisa disembuhkan. Aku bukan dari golongan apapun di dalam rimba persilatan Jawa Dwipa. Bila engkau ada tugas yang belum diselesaikan, katakanlah, mungkin aku bisa membantumu menyelesaikan tugasmu setelah engkau kembali ke Sang Hyang Widiwasa. Namun bila kupikir tugas itu bertentangan dengan jiwaku dan melanggar kesusilaan maupun kebenaran dan keadilan, maka aku katakan padamu sekarang, bahwa aku tidak akan bisa membantumu." Dewa Iblis Selaksa Racun tersenyum, ia sudah mampu menekan rasa sakit yang teramat sangat. Setelah dibantu dengan beberapa totokan dari Jambu Nada, berkatalah Dewa Iblis Selaksa Racun kepada Jambu Nada, "Haha, engkau anak muda yang baik, sangat disayangkan, kita berjumpa saat aku akan meregang nyawa. Sebelumnya aku sangat senang engkau bisa membantuku untuk tugas yang belum ku selesaikan. Engkau tenang sahaja, aku bukan orang yang tidak mengenal budi, engkau membantuku terutama kerajaanku berarti engkau turut serta membantu kerajaan Majapahit, kerajaan di mana engkau dilahirkan dan dibesarkan oleh bumi Majapahit. Baiklah akan kukatakan, dengarkan baik-baik, aku adalah Koksu atau Maha Menteri dari Kerajaan Campa yang diutus langsung oleh Penasihat Agung Campa atas permintaan Raja Jaya Simhawarman IV. Ada 3 tugas agung yang dibebankan kepadaku. Tugas pertama, memberikan secarik peta kepada Sang Mahadiraja Gusti Ratu Tribuana Tunggadewi. Peta itu berisi pesan tertutup tentang kekuatan-kekuatan kerajaan di seberang Pulau Jawa Dwipa. Dengan adanya peta itu, sedikit banyak akan membantu Majapahit ke depannya. Tugas kedua, membantu armada perang Sang Mahadiraja Gusti Ratu Tribuana Tunggadewi. Hubungan kekerabatan Raja Campa dan Raja Singosari terjalin setelah adik perempuan Sang Mahadiraja Kertanagara yakni Gusti Puteri Tapasi dinikahkan ke Raja Jaya Simhawarman III yang kemudian menjadi permaisuri raja terdahulu itu. Ibu suri Gusti Puteri Tapasi adalah ibu kandung dari Raja Campa kami yang sekarang. Berhubung kerajaan Majapahit merupakan kerajaan penerus yang berawal dari kerajaan Singosari, maka Raja Jaya Simhawarman IV memutuskan untuk membantu armada perang Cakrawala Mandala Dwipantara Sang Mahadiraja Gusti Ratu Tribuana Tunggadewi, diakuin raja kami sebagai saudara sepupunya. Dan tugas ketiga, mengambil kembali keris 9 Raja Kuufuwong dari Pendekar Gunung Semeru dan membinasakan pendekar itu sebagai hukuman atas kelancangannya mencuri keris pusaka raja kami. Namun aku ada satu tugas tertutup lainnya yang bukan dari raja kami. Aku diminta tolong oleh istri Sang Penasihat Agung untuk mencari putra Sang Penasihat Agung kami di bumi Majapahit dan di tanah Sunda Galuh. Berhubung aku pernah berhutang budi kepada Sang Penasihat Agung, maka permintaan istrinya kudahulukan sebelum ketiga tugas dari raja kami. Kupikir lebih mudah selesaikan permintaan istri Penasihat Agung. Setelah menemukan putra Sang Penasihat Agung, barulah aku menghadap Sang Mahadiraja Gusti Ratu Tribuana Tunggadewi. Rencana tinggal bencana. Lihatlah aku sekarang. Selesai berujar panjang lebar, Dewa Iblis Selaksa Racun meringis kesakitan. Kulit tubuhnya yang tidak terbalut kain terutama wajahnya, nampak putih pucat bak mayit. Jambu Nada tahu bahwa kakek tua ini kekurangan darah.
pendarahan di bagian perutnya sudah cukup banyak mengucurkan darah. Dewa Iblis Selaksa Racun juga memahami kondisi tubuhnya yang semakin melemah. Ia sudah berdaya penuh mengerahkan tenaga dalamnya untuk menekan sakit, namun racun kuning itu perlahan menelan hawa murni di inti pusarnya, melemahkan tenaga dalamnya. Bak nyala pelita perlahan meredup yang akhirnya akan padam dengan sendiri setelah minyak lemak habis termakan api. Dewa Iblis Selaksa Racun segera melepaskan kalung yang tergantung di lehernya. Kalung itu terbuat dari tali besi hitam yang alot tapi lentur. Buah kalung berbentuk segi empat memanjang berwarna kuning gading. Ada tonjolan guratan membentuk seekor gajah di tengah dan aksara-aksara campa di samping gajah. Kemudian kakek tua itu melepaskan sepasang sepatu akar hutannya yang alasnya terbuat dari kulit gajah. Jambu Nada yang mendengar ujaran kakek tua itu menjadi penasaran. Ia tidak memperhatikan lagi saat kakek tua itu melepaskan kedua sepatu akar hutannya. Berkatalah Jambu Nada yang menjurus ke pertanyaan. Eyang, bukan aku tidak mempercayain semua yang telah engkau utarakan barusan. Engkau memiliki julukan yang melukiskan bahwa engkau seorang yang berwatak jahat. Seharusnya aku tidak bisa mempercayain itu semua, namun bila semua itu ada buktinya, besar kemungkinan aku percaya dan aku tidak segan-segan menerjang bahaya untuk membantumu menunaikan tugas-tugas tertutup dari Raja Campa itu. Begitu juga dengan tugas mencari putra penasihat negeri Campa. Bisakah engkau memberiku bukti? Dewa Iblis Selaksa Racun tersenyum, lalu menggut-manggut. Sejenak ia mengumpulkan kekuatannya, diatur aliran nafasnya yang mulai tersengal-sengal itu. Cukup lama Dewa Iblis Selaksa Racun mengatur pernafasannya sebelum akhirnya ia menjawab pertanyaan dari Jambu Nada yang masih sangsi akan ucapannya tentang tugas-tugas tertutup dari rajanya dan istri penasihat rajanya itu. Berkatalah kakek tua itu. Ambillah kalung beserta liontinnya dan sepasang sepatuku ini. Oh ya, tolong engkau ambilkan keris 9 raja yang kusematkan di balik punggung kiriku. Jambu Nada mau tak mau mengambil kalung berliontin dan juga sepasang sepatu kakek tua itu. Kemudian ia ke belakang kakek tua dan menarik keluar sebilah keris tanpa warangka yang sebelumnya terselip di ikatan sabuk. Lalu Jambu Nada kembali ke posisi semula. Haha, baiklah, sesungguhnya yang tadi menyerang tabib dewa kecil terutama aku adalah seorang pendekar yang sakti. Ia menginginkan sesuatu dariku. Sesuatu itu adalah peta yang akan kuhaturkan pada Sang Mahadiraja Gusti Ratu Tribuanan Tunggadewi. Pendekar itu bernama Arya Dharma dari kerajaan Si Guntur. Aku sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi anak muda. Dengarkan baik-baik lanjutanku ini, akan menjadi jawaban atas pertanyaanmu itu. Semua barang yang tadi ku minta engkau ambil dariku adalah barang-barang yang berharga. Liontin pada kalung itu adalah plakat koksu kerajaan Campa. Sekarang plakat koksu, ku teruskan kepadamu, yang berarti mulai sekarang engkau adalah koksu kerajaan Campa. Aku berhak mengangkat penggantiku selain penasihat dan raja. Engkau juga bertanggung jawab atas armada perang Campa yang sudah sampai di Jung Biru sepekan silam. Ada 10 kapal perang masing-masing berisi 1000 prajurit, 4000 prajurit berkuda, 2000 prajurit pemanah, selaksa prajurit tameng, selaksa prajurit pedang dan 300 prajurit khusus pendamping koksu, termasuk kesatuan ompa yang berada di bawah tebing terjal. Semua panglima setiap kesatuan bisa berbahasa Jawa Sunda Melayu, jadi engkau tak akan kesulitan. Sedangkan kalung itu bertalikan emas hitam, itu artinya siapa yang memiliki kalung bertali emas hitam ini, dialah utusan Raja Campa karena tali emas hitam hanya dibuat oleh Raja Campa sahaja untuk menandain pemakainya sebagai utusannya yang sah.